Baiklah, kita akan melakukan praktikum timbangan pegas. Eh, Sebelum memulai praktikum, adapun langkah-langkahnya yaitu langkah persiapan. Yang pertama, pastikan timbangan dalam keadaan bersih, kering dan tidak berkarat. Bersih, kering dan tidak berkarat. Catat identitas timbangan. Identitas timbangan di sini maksimum timbangan adalah 10.000 gram atau 10 kilo dengan skala interverifikasi atau D dan E-nya sama dengan 50 gram. Pada timbangan ini sudah saya cari sebelumnya bahwa dengan maksimum 10 kilo dan D sama dengan E-nya 50 gram didapatkan jumlah interval skala verifikasinya sama dengan 200. Maka timbangan ini berada pada kelas 4 dengan minimum menimbang 10E yaitu 500 gram. Untuk BKD pada timbangan ini, untuk BKD 25 gram atau 0,5E yaitu muatannya minimumnya 500 gram sampai dengan 2,5 kilo. Dan untuk BKD 1E atau 50 gram dari 2,5 kilo sampai 10 kilo. Dengan BKD tersebut didapatkan AT standar minimal kelas M3. Tapi di sini saya praktikum menggunakan AT standar kelas M2. Titik pengujiannya yaitu minimum menimbang 500 gram, BKD 1, perubahan BKD 1 2,5 kilo, 50% maksimum 5 kg. Titik 4 ini saya ambil sembarang. Jadi saya mengambil antara rentang 2,5 kilo sampai 10 kilo itu saya ambil 7 kilo. Dan untuk kapasitas maksimum 10 kilo. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pengujian. Pengujian dalam hal ini pengujian dalam rangka tera. Maka semua jenis pengujian mulai dari kebenaran, kepekaan, kemampuan ulang dan eksentrisitas itu menggunakan BKD-nya sebesar 1. Yang pertama, uji kebenaran. Uji kebenaran kita akan melakukan pengujian pada 5 titik yang telah kita tentukan tadi. Untuk yang pertama kita minimal menimbang yaitu 500 gram. Kita taruh anak timbangan sebesar 500 gram. 500 gram kita lihat di penunjukan 500 gram ini hampir mendekati 500 gram. Tapi kalau dari visual mata sebenarnya ini tidak lebih dari BKD. Sebenarnya untuk ini bisa dikatakan sah, tapi kita akan coba untuk menambahkan imbus sebesar BKD yaitu 25 gram. Dapat dilihat bahwa ditambahkan imbu 25 gram itu setimbang atau bahkan lebih setimbang atau bahkan lebih. Jadi untuk uji kebenaran pada titik minimum 500 mg dapat dikatakan sah. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada titik perubahan BKD 1 yaitu 2,5 kg. 2,5 kg didapatkan penunjukan 2,5 kg ini kurang sedikit. Maka untuk memastikan apakah ini kurangnya lebih dari BKD atau kurang dari BKD, kita tambahkan imbu sebesar 25 gram. Didapatkan penunjukan bahwa setimbang bahkan lebih sedikit. Setimbang
setimbang atau lebih sedikit. Duh. Maka untuk titik pengujian BKD 2,5 kilo, titik perubahan BKD 1 2,5 kilo dapat dikatakan sah. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada titik kapasitas 50% maksimum, yaitu 5 kilo. Kita akan melakukan pengujian 5 kilo. Didapatkan bahwa pengujian ini kurang dari 5 kilo. Tapi untuk memastikan apakah kurangnya melebihi BKD, kita tambahkan imbu sebesar 50 gram. Imbu 50 gram. Didapatkan penunjukan lebih dari 5 kg. Maka untuk titik pengujian 50% maksimum ini dapat dikatakan sah. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada titik 7 kg. Kita tambahkan anak timbangan yang 2 kilo. 7 kilo. Didapatkan penunjukan bahwa kurang dari 7 kilo, kurang sedikit. Maka untuk memastikan apakah kurangnya ini lebih dari BKD, kita tambahkan imbuh sebesar BKD. BKD-nya 50 gram. Tambahkan 50 gram. Didapatkan penunjukan setimbang atau bahkan lebih. Maka pada titik pengujian 7 kg ini dapat dikatakan sah. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada titik maksimum, yaitu 10 kg. 10 kg kita tambahkan anak timbangan 10 kg. Didapatkan penunjukan untuk 10 kg ini kurang dari 10 kilo. Kurangnya kalau dari visual mata sebenarnya bisa dilihat ini lebih dari 50 gram. Tapi kita tambahkan anak imbuh sebesar BKD 50 gram, apakah setimbang atau lebih? Didapatkan penunjukan bahwa ini kurang dari 10 kg, maka pada titik maksimum 10 kg ini dapat dikatakan batal. Jadi kesimpulan untuk titik uji kebenaran adalah batal, sebab pada titik pengujian maksimumnya batal. Selanjutnya kita akan melakukan uji kepekaan. Uji kepekaan dilakukan pada 3 titik, yaitu minimum, 50% dan maksimum. Yang pertama kita akan melakukan pada titik minimum, yaitu 500 gram. Pastikan timbangan masih dalam keadaan 0. Kita lihat jika ditambahkan BKD apakah bergerak minimal 0,7 BKD. 0,7 dari 25 gram berarti bergerak minimal 17,5 gram. 17,5 gram. Kita lihat apakah bergerak minimum 0,7. Jika dapat diasumsikan sebenarnya ini bergeraknya lebih dari 0,7.
Jadi untuk uji kepekaan pada titik minimum sah. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada titik 50% maksimum, berarti pada titik 5 kg. Kita tambahkan imbuh sebesar BKD sebesar 50 gram. Apakah bergerak minimal 0,7? Lebih dari 0,7. Kalau misalnya dilihat dari sekilas mata, lebih dari 0,7. 0,7 dari 50 gram 35 gram, lebih dari sekitar 35 gram bergeraknya. Iya. Maka pada titik ini uji kepekaan pada titik minim 50% maksimum dapat dikatakan sah. Selanjutnya kita akan melakukan uji kepekaan pada titik 10 kilo. Pada titik maksimum akan kita lakukan pengujian. Pada titik maksimum kita tambahkan imbuh sebesar PKD 50 gram. Kita lihat penunjukannya. Lebih dari 0,7 ya. Bahkan sebesar PKD sebenarnya. Maka didapatkan kesimpulan pada uji kepekaan dapat dikatakan sah dikarenakan setiap muatan minimum 50% dan maksimum ditambah dengan BKD masing-masing muatan bergeraknya lebih dari 0,7. Selanjutnya kita akan melakukan uji kemampuan ulang, di mana timbangan dimuati muatan sebesar 0,80% maksimum, berarti dimuati muatan sebesar 8 kilo. Kita lakukan pada 3 kali. Jika kembali ke tempat semula atau tidak melebihi maksimum dan minimum dari ditambahkan BKD, maka dapat dikatakan sah. Kita tambahkan sebesar 8 kilo. Kemudian om, wes, sudah kita tambahkan muatan sebesar 8 kilo. Kita lihat jika kita gerakkan salah satu, ya kembali ke tempat semula. Bisa dilihat untuk percobaan kedua, ya kembali tempat semula. Percobaan ketiga kembali ke tempat semula lagi, kembali satu kali lagi, kembali tempat semula. Maka pada uji kemampuan ulang ini dapat dikatakan sah karena setelah dilakukan 3 kali, setelah dilakukan gangguan 3 kali pada titik muatan, jarum penunjuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya kita akan melakukan uji eksentrisitas. Uji eksentrisitas atau uji pojok dilakukan pada 5 posisi: di tengah, di pojok kanan atas, pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, dan pojok kiri atas, dengan muatan minimum sepertiga maksimum. Sepertiga maksimum dari kapasitas ini berarti 3,3 kilo, tapi kita ambil dengan muatan sebesar 5 kilo.
Baiklah, kita akan melakukan pengujian pada titik yang pertama, yaitu titik tengah. Kita lihat pada titik tengah 5 kg, kita tambahkan BKD sebesar 50. Apakah jarum penunjukan setimbang atau bahkan lebih? Ya, setimbang atau lebih. Maka pada posisi tengah ini uji eksentrisitasnya dikatakan sah. Kita lanjutkan pada posisi yang kedua, yaitu posisi pojok kanan atas. Pojok kanan atas, kita geser pojok kanan atas. Pada pojok kanan atas kita lihat angka penunjukannya seperti ini. Kita tambahkan BKD, apakah setimbang atau bahkan lebih? Kurang. Jika dari penglihatan ini kurang dari 5 kg, kurang dari BKD, lebih dari BKD, maka penunjukannya lebih dari BKD. Maka pada posisi 2 ini kurangnya lebih dari BKD, maka batal. Pada posisi yang kedua batal. Kita lakukan uji eksentrisitas pada posisi yang ketiga, yaitu posisi kiri atas. Kita geser pada posisi kiri atas, kita lihat penunjukannya seperti ini. Kita tambahkan anak timbangan sebesar BKD 50 gram. Kita tambahkan, apakah setimbang atau lebih? Setimbang atau bahkan lebih. Maka pada posisi 3 kita lihat, dapat simpulkan bahwa pada posisi 3 sah. Selanjutnya kita akan melakukan titik pengujian pada titik yang keempat, yaitu titik kiri bawah. Titik kiri bawah, kita tambahkan sebesar BKD, apakah setimbang atau lebih? Penunjukannya seperti ini. Ini setimbang lebih dikit. Jika dilihat dari sini, ini setimbang lebih dikit, maka didapatkan kesimpulan bahwa pada titik 4 sah. Selanjutnya kita akan melakukan titik pengujian pada titik yang ke-5. Titik yang ke-5 yaitu titik kanan bawah. Titik kanan bawah sudah kita lihat penunjukannya seperti ini. Kita tambahkan imbuh, kurang tidak sampai 5 kg. Maka pada titik yang ke-5 dapat kita katakan bahwa ini batal. Jadi kesimpulan untuk uji eksentrisitas dapat kita simpulkan bahwa batal, dikarenakan pada titik 2 dan titik 5 batal, tidak sah. Jadi kesimpulan keseluruhan pada praktikum timbangan pegas ini dapat dikatakan batal karena pada uji kebenaran dan uji eksentrisitas batal. Maka timbangan ini harus direparasi terlebih dahulu, baru ditera lagi. Jika sudah sah semua, dapat dilakukan pembubuhan CTT. Untuk tera, pembubuhan CTT-nya yaitu tanda daerah, tanda pegawai berhak, dan sah logam yang ditaruh di dalam di dalam timbangan ini, yang penunjukan ini. Seharusnya ini pelat, tapi di sini tanda sahnya
menggunakan stiker. Untuk terak ulang dilakukan hanya pada posisi ini, di mana dibubuhkan CTT, jaminan plombir dan sah plombir bolak-balik. Ini tanda sahnya dan tanda jaminan plombirnya, agar timbangan tidak dapat dicurangi untuk meminimalkan kecurangan pada timbangan. Sekian praktikum timbangan pegas dari saya. Terima kasih.